baik. Pemirsa, tadi kita sudah membahas panjang lebar dan sudah mengikuti perjalanan Pak Wali Kota, Pak ya, dari pagi, dari RRI sampai akhirnya Bapak melanjutkan dengan kunjungan sosial di Rumah Duka. Dan tadi kita sudah sampai di prestasi dari Kota Manado yang sudah dicapai. Nah, ada lagi Pak pertanyaan Pak, kan tinggal setahun Pak masa kepemimpinan. Kira-kira ada harapan ke depan atau apa yang ingin dicapai lagi dalam setahun kepemimpinan? Oke, makasih. Jadi 1 tahun terakhir itu saya anggap bonus untuk menyelesaikan yang sudah jalan ya? Apa yang sudah dikerjakan selama 4 tahun. Ada mimpi saya untuk Kota Manado. Untuk pertama menata arus lalu lintas yang sekarang ini kan selalu diteriakan masyarakat, kemacetannya semakin menjadi-jadi. Betul Pak, bahkan kita tadi mengalami juga. Tadi juga kita nikmati macetnya. Saya berharap satu simpul yang selalu diharapkan bisa cepat selesai, itu jembatan yang menghubungkan bagian selatan tengah ke utara, jembatan Soekarno yang ada di Pasar Bersahati. Saya berharap akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan jembatan itu bisa selesai sehingga bisa mengurai kemacetan yang ada di kota. Dan kalau itu selesai, saya bisa menerapkan manajemen lalu lintas yang baru yang sudah pernah disosialisasikan, dinamakan manajemen aspol. Jadi aspol itu dari kombinasi antara angkutan kota, shuttle bus, kemudian ada parkir dan tol. Jadi bukan asrama polisi itu ya. Dan itu hanya bisa jalan. Manajemen jalan ini kalau tidak ada simpul yang mengganggu seperti yang ada di Pasar Bersahati. Saya berharap sebelum berakhir 2015 Desember nanti manajemen lalu lintas ini bisa jalan. Ini akan sangat membantu Manado dalam mengatasi kemacetan di kota. Barangkali Pak, kalau saya bisa sarankan juga ada juga jalan alternatif yang di KRI Pak. Oke. Di Jalan Kuswa ya kalau nggak salah. Jadi ya kita harus menyelesaikan, ada banyak ini sistem kan, jalannya ada sistem jaringan. Kalau satu simpul kita buka, yang lain akan ikut berpengaruh ya. Tapi sama juga kalau satu simpul tertutup, pengaruhnya semua. Jadi kalau ini terbuka akan sangat mengurai yang di kota, dan yang di tempat lain kita bisa atur kembali. Selain kita memang menambah infrastruktur baru. Sudah dimulai kan kelanjutan ring road tahap kedua dari KRG menuju Bengkol, Pandu, itu relatif sudah jalan. Mudah-mudahan tahun depan biar baru dibuka Winangun menuju ke Malalayang. Kalau ini terbuka Winangun Malalayang maka arus kendaraan yang dari selatan yang tidak punya kepentingan masuk kota, ya dia keluar aja keluar dari Malalayang ke Winangun, entah dia ke Tomohon, ke Bitung atau ke bandara, nggak perlu melintasi kota. Ini satu yang impian untuk menyelesaikan 1 tahun terakhir. Yang kedua, melindungi masyarakat dari ancaman bencana, sekaligus ingin memanfaatkan Sungai Tondano itu untuk menjadi salah satu mode angkutan penumpang di kota. Jadi kita akan tanggul kiri kanan, dan itu sudah dimulai tahun ini. Sekarang sedang persiapan pengukuran untuk pembebasan tanahnya, kemudian konstruksinya, dananya udah ada, tapi dia membutuhkan waktu sampai 3 tahun untuk mengerjakan itu. Tapi minimal kita udah mulaikan. Ketiga, Manado sekarang butuh ruang rekreasi baru, dan selain memberikan kesempatan kepada masyarakat mendapatkan tempat untuk dia berekreasi, tetapi juga digunakan untuk menampung kelebihan air di ya katakanlah di jalan dan di halaman-halaman rumah orang. Nah, saya merencanakan untuk yang lapangan di depan kantor Pemkot Tikala, ya Sparta Tikala. Barusan ini kan banjir bandang itu
lumpurnya sampai setengah meter di dalam. Nah, dalam perencanaan ke depan, tahun depan saya berusaha untuk membangun itu. Lapangan tikala itu akan digali sehingga diturunkan menjadi semacam kolam, tapi di dalam nanti dibangun, jadi tidak dalam besar, kira-kira 1 meter lah kita turunkan dari kondisi sekarang. Kemudian itu akan dibangun fasilitas publik, jadi ada olahraga, bisa basket di situ, bisa volley, mungkin ada lapangan tenis, sisanya kita pakai untuk tempat upacara, dan di luarnya kita buat track untuk jogging. Jadi ada jogging track, di dalamnya ada lapangan untuk basket, untuk volley, dan untuk lapangan tenis. Dan ada tempat untuk upacara. Sehingga kalau pada saat hujan dengan jumlah air yang banyak, dia masuk ke dalam. Tapi setelah selesai reda hujan, ya kita salurkan, dibuang perlahan-lahan ke saluran yang di depan percetakan itu, untuk dibuang ke sungai. Nah, saya berharap tahun depan itu bisa ya. Dan satu fasilitas umum lagi yang ada di Malalayang, ramai kan sekarang setelah saya dan teman-teman membangun Sabua Bulu untuk jadi salah satu tempat kuliner baru di Kota Manado. Nah, ada program yang di depan terminal yang barangkali kalau susah ingat, itu ada yang pakai untuk jet ski. Ada tempat. Nah, di tempat itu direncanakan, ya, kita akan membangun, ada penangkal ombak di bagian depan, ada T-groinnya ini, baru setelah ditangkal ombaknya kita mau ngisi dengan pasir putih di lahan yang di blok itu, untuk menjadi tempat atau objek wisata baru, dan khusus untuk ruang publik ingin ya menikmati kuliner. Kita ingat selalu orang kalau ke Bali kan ada Jimbaran Bali, ya kita bikin Malalayang di situ lah. Jadi ada lahan baru di situ, ditaruh pasir putih, kita datangkan dari luar, dan ditaruhlah payung-payung untuk kita makan di situ. Jadi dua ini, lapangan tikala dan Malalayang, target saya tahun depan itu bisa kita bangun. Ini dari sisi infrastruktur, tapi juga membuat Manado menjadi terang dengan tadi mau menambah solar cell, diperbanyak di setiap lingkungan. Kalau sampai ada setiap lingkungan ada 2 sampai 5 lampu solar cell yang baru, saya kira akan jadi terang kota kita ini.